wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa, amma ba'du. Bapak, Ibu kepala sekolah yang kita hormati, Bapak Ketua Komite, Bapak Ibu Majelis Guru, dan para anak didik yang sangat kami sayangi. Alhamdulillah, kembali kita menyampaikan ucapan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pagi hari ini kita berkumpul di aula ini dalam acara perpisahan kelas 12. Mudah-mudahan kita lulus 100%. Amin. Yang tidak lulus jangan menangis. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabiullah, assalamualaikum ya Habibullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kalimat salawat yang kita sampaikan ini kita bahagian dari umat yang mendapat syafaat dan pertolongan di kemudian hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu beserta anak didik yang kami sayangi, pada pagi hari ini kita berkumpul bersama dalam acara pelepasan siswa dan siswi SMK angkatan ke-11. Hari ini barangkali hari terakhir buat kita bertemu di sekolah ini. 3 tahun sudah berlalu, hari ini datang waktu dan masanya. Perpisahan kita di sekolah dapat kita rencanakan, namun berpisah meninggalkan dunia sesuatu yang tidak pasti oleh kita. Betul? Maka dari itu, hari berjalan, mari kita isi kehidupan dengan sebaik-baiknya, bahwa ilmu dunia tidak menjamin kita di hadapan Allah tanpa berbekal iman dan takwa. Untuk itu kita sebagai hamba Allah jangan lupa akan ada hari esok setelah kehidupan dunia ini. Hari ini dengan berbagai skill dan keahlian kita, mari kita manfaatkan baik-baik. Many great men start as a newspaper boy. Tidak sedikit orang-orang maju, orang-orang sukses yang tidak melalui perguruan tinggi, namun dengan pandai bergaul, berbudi baik, menjadi autodidak, orang bisa sukses. Tidak semua orang berilmu pengetahuan itu sukses. Maka kita sangat berharap menjadi orang pintar perlu, tetapi menjadi orang berakal ini jauh lebih penting. Betul? Buang mamasak ikan gulamo dimakan ketika malam. Dan baceramah dak lama-lama takui kalian ku abi domam. Hari ini COVID-19 masih berlangsung. Lah banyak bini laki bocek ke bini gara-gara masker. Oh di rumah pakai masker putih, balik masker hijau, dari mana cia yang sana bininya sana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita segenap kaum muslimin sedang menanti kedatangan bulan suci Ramadan. Kepada siapa bulan Ramadan Allah tujukan, ternyata tidak semua manusia. Allah mulai memilih dan memilah melalui Al-Quranul Karim sebagai rule of thinking, state of mind, sebagai way of life. Allah telah memilih, Allah khususkan buat orang-orang yang beriman saja. Yang merasa dirinya beriman pasti akan terundang oleh undangan Allah ini. Yang tidak beriman tidak perlu terundang. Betul? Allah mulai memilih manusia-manusia yang berkualitas. Maka setiap kita bisa tenang.
Olah. Yang pertama, ketua komite tadi menyampaikan, jangan diterima amal ibadah puasa bagi anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini persoalan yang paling mendasar. Jangan kau banggakan ilmumu, jangan kau banggakan prestasi, keahlian dan skillmu. Sepanjang orang tuamu sakit hati, jangan kau pernah berharap. Anak didik, kita terlahir ke alam dunia ini karena ada orang yang melahirkan kita. Betul? Bayangkan oleh kita betapa susah dan payah menderita. Apapun mereka korbankan, apapun mereka lakukan, di pundak mereka cita-cita kita. Namun terkadang baju kita yang bersaiz, ilmu kita yang kita miliki, gaji kita yang kita banggakan, ternyata itu semua telah menjauhkan kita dari mereka. Jangan kau banggakan ibadah haji dan umrohmu. Ketika mereka sakit hati, tunggu dulu. 9 bulan kita dikandung, 2 tahun kita disusukan, namun itu semua tidak mampu membuat kita menjadi anak yang baik. Ini yang pertama yang paling mendasar sebelum berangkat. Hablum minan nas, ini perlu kita perbaiki baik-baik. Yang pertama, yang merasa punya ibu dan ayah, mari bersimpuh di pelukan mereka. Barangkali sikap kita, tingkah laku kita yang kurang menyenangkan beliau, kita berangkat menuju Allah, ini hutang yang wajib kita bayar. Bayangkan oleh kita anak didik sekalian, menyampaikan cita-cita kita, mereka kehabisan keringat, menahan selera. Terkadang nampak baju baru tagan tua hancak baju go, ada di pambolianya. Tapi memikir uang sekolah anak dan babayu deh. Mikir sepatu anak lah buah. Ini yang perlu kita perhatikan baik-baik. Jangan pernah membuat hati mereka sakit. Jangan pernah membuat mereka kecewa. Maka kita berharap, aduh anak pisang namo, anak pisang. Mangga liliang bu, indua dengan ayah tonga-tonga. Datang kambing anak sasaran, datang jawi anak sasaran, indua selamat. Aduh namo anak sangkalan, sangkalan, batu giliang, sampai tombuk baku 2 maaf. Aduh anak panah, sekali meninggalkan busur, jangan diharap akan kembali. Nah, kita menjadi anak yang mana? Mereka pergi pagi, pulang sore, banting tulang peras keringat. Hari ini seragam yang kita pakai itu adalah tetesan keringat mereka. Dapat kita rasakan ketika mereka kecewa. Apa harapan mereka? Manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih dan sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Mereka tidak pernah mengeluh. Dengan tetesan keringat apapun yang mereka lakukan demi anak-anak yang tersayang. Mungkinkah kita balas air susu dengan air tuba? Abu Zar menangis melihat ibunya yang berurai air mata di depan pintu. Wahai ibuku, apa yang membuat engkau menangis? Wahai Abu Zar, betapa sedih perasaan hatiku, wahai anakku, melihat iring-iringan kafilah berangkat ke tanah suci. Saya berkeinginan, namun dengan apa kita pergi, kita tidak punya apa-apa. Wahai ibuku, bersihkan air matamu, ganti pakaianmu. Hari ini kita berangkat. Baju kuang ade sampai ke Mekah ke tanah suci. Tak kelokak kulit punggung Abu Zar bermandikan darah 1 bulan penuh, siang malam berjalan di punggungnya ibunya. Sampai di tanah suci, wahai Abu Zar, kenapa punggungmu terkelupas?
saya telah mendukung ibuku ke tanah suci ini. Sungguh mulia perbuatanmu. Wahai Abu Dzar, seandainya terkelupas seluruh kulit membungkus badanmu, itu belum cukup membayar setetes air susu ibumu. Bayangkan oleh kita, 2 tahun kita disusukan. Betapa pengorbanan mereka yang luar biasa. Namun terkadang kita gagal menjadi anak yang mereka harapkan. Akankah kita menjadi yang demikian? Tanya hati kita masing-masing. Nah, didik yang kami muliakan, bayangkan oleh kita, harapan mereka yang paling besar adalah ketika hati mereka puas dan merasa senang. Seandainya mereka sudah tiada lagi, ini harapan kita. Dengan bulan suci Ramadan, betapa pentingnya ketulusan dan keikhlasan dari orang tua kita. Ternyata ibadah Ramadan ini tidak seperti amal-amalan yang lain. Yang pertama, Ramadan menuntut kita harus jujur menjalani hidup. Maka ibadah puasa hanya kita dengan Allah yang tahu. Banyak kesempatan kita untuk berbohong, tetapi orang-orang yang jujur, mereka akan mengawasi diri. Orang yang paling cerdas bukan orang yang tinggi ilmu pengetahuannya, yang banyak uangnya, yang bagus profesinya, tetapi orang yang cerdas, orang-orang yang mampu menasehati diri. Oke? Ini yang paling penting, menasehati diri. Nak didik sekalian yang kami sayangi, kambing punya muncuang, kita punya mun. Kambing ba muncuang, awak bangun. Kambing ba kaki, awak baka. Kambing ba mato, awak bama. Awak sambayang, kambing i. Buang tak sambayang sama dengan. Bayangkan, apa yang kau banggakan menjadi manusia, sementara engkau tidak lebih dari seekor kambing di mata Tuhan. Ini yang perlu kita perhatikan baik-baik. Nak didik sekalian yang kami sayangi, kau bau mandi, awak man. Kau bau makan, awak mah. Kau bau tidur, awak ti. Awak sembahyang, kau bau i. Buang nak sembahyang sama dengan. Apa yang kau banggakan? Jangan pernah menjual tampang di mata Allah. Jangan pernah menjual tampang di mata manusia. Nak didik yang bapak sayangi, kalau den pakai songkok putih di katonoji dia uang, topi siapa den pasti tahu. Ya tidak? Ini yang perlu kita perhatikan. Ini yang perlu kita perhatikan baik-baik. Allah telah memberi 2 mata, memberi 2 tangan, memberi 2 telinga, memberi 2 kaki. Apa tujuan Allah? Agar manusia sempurna menjadi manusia. Namun terkadang banyak yang gagal jadi manusia. Pak Ibu yang saya hormati, mari jalani hidup ini dengan jujur. Kita sudah Allah berikan dengan ukuran kita masing-masing. Jangan dipaksakan hidup ini. Maka dari itu, manusia yang betul-betul manusia yang mampu menghargai budi dan memberikan budi. Ini 3 tahun sudah ibu-ibu kita, bapak guru kita memberikan ilmu pengetahuan. Mereka mengorbankan waktu, mengorbankan pikiran demi keselamatan bangsa dan negara ini. Kitalah generasi-generasi yang diharapkan, maka jangan pernah melupakan jasa-jasa yang telah diberikan oleh bapak ibu guru kita. Oke? Ini yang penting. Jangan pernah melupakan jasa-jasa yang telah diberikan oleh mereka. Nah, didik ya bapak saya. Mereka menghabiskan waktu dan pikiran menyelamatkan yang pertama, menjaga kualitas sekolah. Menjaga kualitas siswa dan siswi. Ini sebuah hal yang perlu kita hargai. Barangkali orang tua kita tidak mampu memberi kita ilmu disebabkan mereka menjadi wasilah. Maka dari itu harapan kita tentunya dengan berbagai keahlian dan skill yang telah kita timba selama 3 tahun ini, mari kita manfaatkan baik-baik. Yang kedua, Ramadan berpesan kepada kita untuk menjaga alat indera ini. Puasa memerintahkan kepada kita agar kita mampu. Yang pertama, iza asumta palaisum, sampuka wa basoruka wa lisanuka.
Apabila kalian hendak berpuasa, maka berpuasalah yang pertama, mata harus berpuasa. Apa yang pertama? Jangan gila menjual yang nyusuk lagi. Oke, jangan gila menjual lagi. Dipasang rem di mata dulu. Yang kedua, telinga harus berpuasa. Tangan harus berpuasa. Tangan tak boleh salah gapai lagi. Dipasang rem di tangan dulu. Kadang-kadang awak tak menggapai, orang tak gapai. Gapai dari Tuhan, gapai dari Tuhan, gapai dari Tuhan. Itu banyak macam tu kok. Orang tak gapai, dia tak gapai ke orang. Ramadan menghentikan seluruh alat indera ini. Dipasang rem. Oke? Ini harapan kita. Mata harus berpuasa. Telinga, mulut, tangan harus berpuasa. Tak segala orang diampuni dosa dek puasa dulu. Percaya? Baladan juga sama tumbuh dalam tadi. Puasa ya sambayang ya menyubi orang tak jawab bi. Ini jangan diharap. Jangan diharap puasamu akan sampai ketika inilah orang-orang yang di mata Allah na'am min sha'imin laisa lahu ilal ju' wal atasi. Tidak sedikit orang-orang yang berpuasa yang tidak mendapat apa-apa dari puasanya melainkan hanya lapar dan dahaga saja. Kecewa tak? Kecewa. Ini harapan kita. Nak didik yang Bapak sayangi. Ini usia-usia yang penuh dengan sensasi, menjaga karakter, menjaga watak. Inilah masa-masa yang perlu kita perhatikan baik-baik. Salah satu pesan dari Bapak kepala sekolah tadi, foto rengok muka. Orang balago semua orang membunci bau. Ya tidak. Lebih. Apa yang kau banggakan? Ternyata bedamu. Ternyata. Mari jaga baik-baik. Saya ulangi. Oto balago sama oto hancur buko. Manusia balago sama manusia. Hati-hati. Zaman edan sing ora edan ora kedumen. Zaman ini sudah gila. Orang yang paling pintar, orang yang mampu menasihati dirinya. Tidak semua wajah yang cantik itu beriman, betul tidak? Tidak semua tampang yang ganteng itu berakal, betul tidak? Kalau suap pilih ya, kalau suap pilih ya, mana mau dia pada berakal? Berkuat, mana mau dia pada akal? Orang berakal pasti cerdas, yang cerdas belum tentu berakal. Betul tidak? Yang sangat kita harapkan di samping cerdas ia pada tentunya. 3 tahun sudah kita diasah. Akankah mampu memperbaiki sikap dan karakter kita? Ini tergantung kepada kita sendiri. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Sebelum sayang ke orang, sayang yang mak ayah awak. Oke? Ini terkadang kadang-kadang ke orang bersalaman, saya angguk, saya cium. Kayak awak tak pernah kita minta mohon. Yang punya suami minta mohon ke laki awak. Bapak Bu, saya berlaki kalau menyerah. Banyak merah loh. Minta mohon ke laki. Bang, setahun kita duit bang. Kok salah bucang, yang salah ucap tangan, yang salah kakok. Kok ada lo banyak orang beri mohon bang. Iya sayang. Iya lah. Kadang-kadang kau orang berbayak-bayak. Kau nak kena kiamat macam mantu. Kau topek gitu. Ini yang pertama yang perlu kita perhatikan baik-baik. Maka Ramadan menuntut kita agar kita sadar bahwa kita adalah seorang hamba. Nah, didik yang sekalian yang saya hormati, harapan kita tentunya melalui hari-hari perpisahan ini
besok atau lusa, mau tidak mau harus mau ada waktu dan masanya, kita pasti akan berangkat meninggalkan kehidupan yang fana ini. The life is the mystery of the God. Hidup ini rahasia Tuhan. Maka dari itu jangan pernah lupa. Ada masa kita menoleh ke atas, namun jangan lupa pernah memandang ke bawah. Ini harapan kita. Mudah-mudahan Ramadan yang diambang pintu ini mampu membuat kita menjadi manusia sesungguhnya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wali arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fil barri wal bahri kulluhum ajma'in sayyidul lillah ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqabbal jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'na biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jam'an ana jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqan madlulan wa mahsuma wa zanban maghfura wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami kembali menengadahkan tangan seraya berharap dan bermunajat kepada-Mu wahai Rabb. Ya Allah, Engkau pasti menyaksikan apa yang kami lakukan hari ini. Ya Allah, jadikanlah hari perpisahan yang sangat menyenangkan. Ya Allah, tanamkanlah kasih sayang di antara kami. Ya Allah, kami sadar sebagai anak didik, dengan sikap dan perilaku kami mungkin tidak menyenangkan para guru kami. Namun kami mohon kepada-Mu wahai Rabb, berikan kemudahan di hati para guru kami untuk memaafkan kami. Ya Allah, ya Tuhan, mudah-mudahan dengan ilmu yang telah mereka berikan kepada kami mampu membuat kami jadi lebih baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jasa yang tidak akan pernah terbalaskan oleh kami. Mereka telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran mereka demi kehidupan generasi-generasi yang Dia selamatkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami siswa-siswi yang mampu mengenang dan tidak akan pernah melupakan jasa-jasa mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami anak-anak yang soleh dan soleha, yang mampu mendatangkan kebaikan dan menyenangkan hati kedua orang tua kami. Mereka telah pergi pagi pulang sore, banting tulang keras keringat di pundak mereka, cita-cita kami wahai Rabb. Mereka tidak pernah mengeluh. Dengan tetesan keringat, dengan hati yang ikhlas mereka berjuang. Ya Allah, alangkah besar hati mereka ketika kami mampu membalas kebaikan-kebaikan yang mereka berikan kepada kami. Jangan jadikan kami anak-anak yang tidak bermanfaat, anak-anak yang tidak berguna wahai Rabb. Semoga mata yang Engkau pasangkan di jasad ini, telinga yang Engkau pasangkan di jasad ini, tangan yang Engkau berikan, kaki yang Engkau berikan ini mampu membuat kami manusia yang mampu mendatangkan kasih sayang di antara sesama. Ya Allah, ya Tuhan kan, yang suatu saat kami akan kembali ke pangkuan wahai Rabb. Hari itu pangkat, jabatan, harta dan kekayaan tidak akan mampu menyelamatkan kami tanpa berbekal iman dan prestasi ibadah di sisi-Mu. Ya Allah, berikan kami kekuatan wahai Rabb untuk menjemput ketertinggalan kami di masa lalu. Berikan kami kesempatan wahai Rabb untuk menambah kekurangan kami di masa lalu. Ya Allah, berikan kekuatan di kaki kami agar dia mampu memenuhi suara muazzin-Mu. Jadikan mereka kaki-kaki yang berdiri di belakang imam. Ya Allah, ajarkan tangan kami untuk berbagi wahai Rabb dengan segala nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami sadar wahai Tuhan kami datang bertelanjang, besok akan kembali bertelanjang. Kami datang sendiri, besok akan pulang sendiri. Ya Allah, kami datang tidak membawa apa-apa, lalu Engkau beri apa-apa. Setelah punya apa-apa, namun kami lupa. Ya Allah, yang suatu saat kami pulang nanti menghadap, kami juga tidak akan membawa apa-apa. Ya Allah, semoga karunia yang Engkau berikan kepada kami mampu mendatangkan kebaikan. Jauhkan kami dari sifat sombong wahai Rabb. Jauhkan kami dari sifat kikir. Jauhkan kami dari sifat bakhil. Ya Allah, ya Tuhan kami, ternyata para penguasa mati, pengangguran mati,
ternyata mereka berbekal kain putih 3 lapis. Ustadz mati, yang tidak sholat mati, ternyata juga tidak ada bedanya, mereka berbekal kain putih 3 lapis. Ya Allah, jauhkan sifat sombong, jadikan kami orang-orang yang bersyukur di hadapan. Ya Allah, berikan kami semangat wa khairah untuk memacu kehidupan yang fana ini. Dunia kami cari, namun kami akan pernah meninggalkan akhirat. Itulah kampung yang abadi, yang suatu saat kami akan berkumpul di hadapan. Ya Allah, kami mohon juga kepadamu, mohon keselamatan. 2 tahun sudah COVID-19 ini berlalu. Kami mohon kepadamu akhirat. Engkau tempat kami mengadu, Engkau tempat kami berlindung. Ya Allah, lindungi kami dari bahaya wabah yang menimpa saat ini. Selamatkan kami, para anak didik kami, para masyarakat kami. Ya Allah, selamatkan bangsa dan negara kami dari bahaya zaman yang telah menerpa saat ini. Berikan kami kesadaran wa khairah. Hari ini mungkin engkau bertanya kepada kami, mudah-mudahan kami mampu menjawabnya. Ternyata manusia-manusia telah menyombongkan diri, hari ini menyerah kepada keputusan. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berikanlah keputusan yang baik buat kami, agar kampung halaman ini mampu selamat dari bahaya zaman ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian